Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Agustiani, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan materi fungsi dan relasi untuk SMP atau MTS sederajat kelas 8. Nah, nanti pada saat saya menjelaskan, kameranya saya tutup agar tidak mengganggu proses penjelasannya ya. Baik, langsung saja tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendefinisikan relasi. Yang kedua, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Yang keempat atau terakhir, menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan dengan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Unsur-unsur relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, poin pertama ini yang dimaksud adalah jadi himpunan A itu memasangkan kepada anggota-anggota di himpunan B, seperti itu. Terus poin 2, fungsi atau pemetaan merupakan suatu himpunan yang memetakan tepat satu dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau fungsi itu tepat memetakan satu dari himpunan A ke himpunan B. Terus poin yang ketiga, simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah, nah ini tulisannya ya, ini simbol fungsinya. Jadi kalau tulisannya itu seperti ini, terus cara bacanya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, seperti itu. Terus poin yang keempat, suatu fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan yang lainnya. Gitu, seperti tadi. Jadi kalau yang poin 3 tadi, suatu fungsi itu dinotasikan dengan huruf F-nya ya, yang ini F-nya. Yang ini itu atasnya. Bentar. Maaf. Yang atasnya itu. Ini. Oke, lanjut yang poin kelima. Misalkan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan fx, seperti itu. Terus nomor 6, domain merupakan seluruh anggota himpunan daerah asal. Terus nanti saya jelaskan di bawah. Poin yang ketujuh, kodomain yaitu seluruh anggota himpunan daerah kawan. Dan yang terakhir adalah ranks, adalah hasil dari suatu himpunan A dan himpunan B yang berada di daerah kawan dan terpasang oleh anggota himpunan awal. Baik, saya jelaskan mulai di poin yang keenam, yaitu domain. Jadi domain itu adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Tadi kan di atas ada permisalan rumus itu fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, di bawah ini kan ada gambar ini. Nah, ini kan fungsinya fungsi F ya kan. Terus jadi ini misalnya yang di sini itu adalah A. Saya tulis di bawah ya biar kelihatan. Terus ini adalah yang himpunan B. Jadi domainnya ini adalah ini, yang di A ini. Di sini daerah asalnya. Nah, kalau di poin 7 kodomainnya ini adalah di himpunan B-nya. Seluruh anggota himpunan B ini dinamakan kodomain. Terus hasilnya itu yang di pemetaannya atau yang dipasangkan, hasil pemasangan dari himpunan A, nah itu disebut ranks atau daerah hasilnya ini gitu. Baik, lanjut ya, sampai situ paham. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada hasil penyajian data mengenai ekstrakurikuler yang disukai oleh 5 siswa kelas 8. Diperoleh seperti pada tabel berikut. Nah, ini.
Ini ada tabel 3.2, data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Ini, jadi di sini ada data, ini Abdul menyukai matematika dan IPA, pelajaran matematika dan IPA. Terus Budi menyukai pelajaran IPA, IPS dan kesenian. Terus Chandra pelajaran yang disukai olahraga keterampilan, Dini pelajaran yang disukai kesenian dan bahasa Inggris. Terus Elok pelajaran yang disukai ada matematika, IPA dan keterampilan. Baik, next. Nah, dari data tersebut, tadi datanya juga saya tulis ulang di sini. Ini datanya saya tulis ulang di sini. Bentar. Saya ulang. Ini datanya saya tulis ulang di sini kan. Nah, terus cara menyatakan relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Nah, diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan. Dalam diagram ini, hubungan ditunjukkan dengan adanya anak panah antara anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Nah, dari tabel 3.2 tadi, atau saya tulis ulang di sini kan? Di sini. Nah, ini. Terus dari ini tadi, nah ini diperoleh diagram panahnya seperti ini di samping ini. Bentar, saya pindah dulu. Maaf. Bentar, saya pindah dulu biar sama aja nggak bisa. Yaudah, ini diperoleh diagram panahnya. Ini ya, ini tadi kan Abdul matematika sama IPA. Nah, ditunjukkan melalui apa? Melalui ini anak panah Abdul kan warna kuning. Nah, matematika sama IPA jadi yang warna kuning. Jadi ini fungsi ini merupakan diagram panah relasi pelajaran yang disukai. Nah, himpunan A ini adalah nama siswa dan B ini adalah anggota pelajaran yang disukai. Jadi Abdul suka matematika IPA, terus Budi yang warna biru itu suka IPA, IPS sama kesenian. Nah, bener ya. Terus Chandra juga seperti dan selanjutnya. Baik, langsung ya. Yang kedua dengan diagram kartesius. Nah, diagram kartesius digambarkan dengan dua sumbu vertikal, sumbu X dan sumbu horizontal yaitu sumbu Y, serta titik potong dari kedua sumbu yaitu di titik misal di titik O yaitu 0,0 yang menjadi titik pusat dari diagram kartesius. Nah, dari tabel 3.2 tadi yang saya juga tulis ulang, ini tabelnya di bawah ini. Nah, ini terus dipindah menjadi diagram kartesius. Jadi seperti ini. Jadi yang ini yang yang di X ini, di sumbu X ini adalah A. Ini adalah nama siswanya. Terus yang horizontal ini yaitu sumbu Y itu adalah pelajaran yang disukai. Jadi tinggal dimasukkan Abdul matematika IPA. Jadi di matematika sama IPA di titik-titiknya ini kelihatan kan. Terus Budi warna biru IPA IPS kesenian gitu. Terus Chandra warna hijau keterampilan dan olahraga dan seterusnya. Nah, baik, lanjut ya. Terus yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendatar. Nah, dari tabel 3.2 dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Kan tadi diperoleh Abdul pelajaran disukai matematika dan IPA. Jadi gini ditulis Abdul, matematika, Abdul, IPA, terus Budi, IPA, Budi IPS sama Budi kesenian. Terus buka kurung lagi Chandra olahraga, Chandra olahraga sama Chandra keterampilan. Nggak apa-apa, dibalik nggak apa-apa. Yang penting semua himpunan pasangannya itu ditulis gitu. Terus Dini kesenian, Dini bahasa Inggris, terus Elok matematika, Elok IPA dan Elok keterampilan, seperti itu. Paham ya sampai sini? Jadi ini ya ditulis di sini, jadi harus berurutan gitu. Baik, sekarang kita lanjut. Maaf. Sekarang kita lanjut.
Terus kalau cara menyatakan fungsi itu ada beberapa cara dalam menyatakan fungsi. Yang pertama itu ini diagram panah. Ini misal ada soal itu fungsinya kita misalkan fungsi F ya. Terus himpunan A itu anggotanya 2, 3, 5 dan himpunan X itu 4, 5 dan 6. Nah, di sini kalau di diagram panah berarti kan ini tadi kan ini dibatasi oleh ini, terus ditunjukkan oleh adanya ini anak panahnya ini. Jadi pas memetakan satu-satu kan 2 di 4, 3 di 5, 5 di 6. Nah, nanti di sini juga ada hubungannya, yaitu hubungannya apa? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini kalau yang kedua itu dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau dengan himpunan pasangan yang berurutan itu tadi sama kayak cara relasi, cara apa itu menulis relasi yang cara ketiga tadi loh, pasangan berurutan. Jadi ini himpunan pasangan berurutan dari fungsi F yang memetakan anggota A ke anggota X. Nah, fungsi F ini berbentuk itu X lebih dari 2 gitu. Jadi hasilnya itu X lebih range apa itu fungsi X lebih dari 2 dari himpunan A ke himpunan X seperti itu. Terus himpunan pasangannya kita pasangkan ya 2 ke 4, 3 ke 5. Terus maaf ini salah tulis ya saya. Harusnya ini 4, yang di soal ini harusnya 4 ke 6 gitu. Mohon maaf ya. Ini harusnya 4 ke 6 gitu. Terus cara yang ketiga dengan tabel. Kalau dengan tabel Nah, kalau dengan tabel tinggal ditulis berarti himpunan anggota A, terus ini anggota X dengan fungsi lebih dari 2. Jadi A lebih rumus fungsinya lebih dari 2, berarti anggota A lebih dari 2-nya ini, jadi ini. Nah, nanti ini nih yang keempat dengan cara rumus yaitu ini, jadi X plus 2. Jadi nanti kalau anggota A sama dengan 2 berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi rumus fungsinya terbentuk adalah A X sama dengan X plus 2 gitu. X ditambah 2 gitu. Sampai sini paham ya. Terus yang cara yang terakhir itu dengan cara grafik. Kalau dengan cara grafik itu sama kayak tadi yang dijelaskan di relasi, nanti ada sumbu Y dan sumbu X, dan nanti yang di sumbu X ini sebagai anggota A-nya dan yang di sumbu Y ini sebagai anggota Y-nya gitu. Kalau dikasih ini tertutup jadi gini. Jadi sini X, di sini Y-nya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Paham? Kita lanjut ya. Oke, baik. Ini ada soal uji kemampuan. Jadi nanti ini bisa dikerjakan atau langsung dikerjakan juga bisa, di screenshot dulu juga bisa. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, ini ada beberapa soal dicoba sendiri, dikerjakan gitu. Oke, baik. Jadi dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa relasi semisal himpunan A ke himpunan B, yaitu kalau relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Terus contoh dari relasi itu juga banyak banget. Misal tadi tabel pelajaran yang disukai itu juga masuk ke dalam relasi. Selain itu bisa makanan yang disukai juga dan lain sebagainya. Terus tadi juga sudah saya jelaskan tentang menunjukkan suatu relasi itu dapat berupa diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Begitu juga dengan fungsi yang dapat ditunjukkan dengan himpunan dengan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik.
Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.